Pernahkah dalam satu titik hidup, engkau merasa lelah tanpa tahu apa yang melelahkanmu? Tubuhmu menjalani ibadah, lisannya terbiasa menyebut nama Allah, langkahmu terlihat lurus di mata manusia, namun di dalam dada ada ruang kosong yang tak terisi. Bukan karena engkau meninggalkan agama, bukan pula karena engkau jauh dari masjid atau zikir. Justru sebaliknya, engkau telah lama berada di dalamnya. Namun tetap saja ada kegelisahan halus yang tak bisa kau jelaskan dengan kata-kata. Mengapa setelah bertahun-tahun menjalani syariat, hati ini masih terasa hampa? Mengapa salat sudah ditegakkan, puasa telah dijalani, zikir telah diulang ribuan kali, tetapi cahaya kehadiran Allah belum juga terasa menetap di dalam dada? Mengapa doa-doa terasa menggema di ruang kosong, seolah kembali kepada diri sendiri tanpa jawaban yang menenangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul pada mereka yang lalai. Ia justru sering lahir dari hati yang jujur. Hati yang mulai sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gerak lahir. Ada kerinduan yang belum terjawab. Ada rasa haus yang tak hilang meski air ibadah telah diteguk berulang kali. Inilah kegelisahan para pencari, bukan kegelisahan karena jauh dari Allah, tetapi kegelisahan karena ingin lebih dekat. Di titik inilah banyak orang mulai bertanya, bahkan diam-diam meragukan dirinya sendiri. Apakah yang kulakukan selama ini salah? Ataukah aku yang belum sungguh-sungguh? Namun seringkali jawabannya bukan soal salah atau benar, melainkan soal kedalaman. Sebab tidak semua yang berjalan itu benar-benar menuju. Dan tidak semua yang tampak saleh telah melangkah ke dalam. Disinilah 4 istilah besar itu sering terdengar: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Namun sayangnya, keempatnya sering dipahami hanya sebagai kata-kata, sebagai label, sebagai istilah dalam kitab atau ceramah. Padahal sejatinya, ia bukan sekadar konsep yang bisa dihafal, melainkan lapisan perjalanan ruhani. Dari yang paling luar menuju yang paling dalam. Dari yang tampak menuju yang tersembunyi. Dari aku menuju Allah. Syariat adalah kulitnya. Tarekat adalah jalannya. Hakikat adalah maknanya. Dan makrifat adalah sirnanya diri dalam kehadirannya. Namun tidak semua yang menyebut keempatnya benar-benar menapakinya. Ada yang berhenti di kulit lalu merasa telah sampai ke inti. Ada yang berjalan di jalur tertentu lalu menganggap jalur lain tak penting. Ada pula yang berbicara tentang kedalaman, padahal kakinya belum pernah melangkah. Inilah peringatan awal yang harus disadari sejak awal perjalanan. Jalan menuju Allah bukan soal tampilan, tapi soal arah dan kejujuran batin. Seseorang bisa tampak lurus di luar, namun diam-diam berjalan memutar di dalam. Bisa rajin beribadah, namun hatinya tidak pernah benar-benar bergerak mendekat. Bisa sibuk berbicara tentang Tuhan, tapi lupa mendengarkan panggilannya dalam keheningan. 4 jalan ini bukanlah jenjang prestasi rohani. Bukan pula tangga untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Ia adalah proses peluruhan. Semakin ke dalam, semakin sedikit yang tersisa dari keakuan. Semakin jauh melangkah, semakin runtuh rasa memiliki. Karena tujuan perjalanan ini bukan untuk menjadi sesuatu, melainkan untuk menjadi tiada di hadapannya. Namun sejak awal perlu diingat, tidak semua yang berjalan benar-benar menuju Allah. Ada yang berjalan untuk mencari ketenangan diri. Ada yang berjalan untuk pengakuan. Ada yang berjalan demi rasa istimewa. Bahkan ada yang berjalan demi identitas spiritual. Padahal jalan sejati seringkali justru tidak memberi rasa istimewa, melainkan menghadirkan kehancuran ego yang sunyi. Maka kegelisahan yang engkau rasakan hari ini bisa jadi bukan pertanda kegagalan, melainkan undangan. Undangan untuk tidak berhenti di permukaan. Undangan untuk bertanya lebih jujur kepada diri sendiri. Undangan untuk masuk ke dalam perjalanan yang tidak lagi ramai oleh suara manusia, tetapi sunyi oleh bisikan Tuhan. Perjalanan ini tidak menjanjikan kemudahan. Tidak pula menjanjikan kepastian. Yang ia janjikan hanyalah satu hal, kedekatan yang semakin menghapus jarak antara hamba dan Rabb-Nya. Dan untuk itu,
Engkau harus siap kehilangan banyak hal, termasuk rasa aman, rasa benar, bahkan rasa dirimu sendiri. Inilah awal dari semua jalan. Bukan ketika engkau merasa telah sampai, tetapi ketika engkau sadar bahwa selama ini engkau baru berdiri di gerbang. Dan dari kegelisahan inilah, perjalanan yang sesungguhnya mulai terbuka. Setiap perjalanan memiliki pintu masuk. Tak ada seorang pun yang dapat langsung melompat ke inti tanpa melewati gerbangnya. Demikian pula perjalanan rohani menuju Allah. Sebelum hati mengenal rasa, sebelum jiwa menyelam ke kedalaman, sebelum cahaya menyentuh batin, ada satu wilayah yang harus disentuh terlebih dahulu, syariat. Syariat bukan pilihan tambahan dalam perjalanan spiritual. Ia adalah permulaan yang tak tergantikan. Tanpanya, perjalanan tidak memiliki arah. Seseorang mungkin berbicara tentang cinta ilahi, tentang kedalaman rasa, bahkan tentang fana dan makrifah. Namun bila langkahnya tidak berpijak pada syariat, ia sebenarnya sedang berjalan tanpa tanah. Mudah tergelincir, mudah tersesat, dan seringkali tak sadar bahwa ia telah menyimpang jauh dari tujuan. Syariat adalah struktur lahir yang membentuk jiwa. Ia bukan sekadar kumpulan hukum halal dan haram, sah dan batal. Ia adalah sistem pendidikan ilahi yang mengatur tubuh agar hati siap menerima cahaya. Allah tidak langsung menuntut batin yang suci sebelum tubuh dilatih untuk tunduk. Karena tubuh adalah pintu masuk pertama menuju jiwa. Bayangkan seseorang ingin membangun rumah. Ia tak bisa memulai dari atap atau menghias dinding sebelum fondasinya kokoh. Syariat adalah fondasi itu. Ia menentukan apakah bangunan rohani akan tegak atau runtuh. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, wudu, adab berpakaian, adab berbicara, semua itu bukan beban, melainkan tiang penyangga yang membuat jiwa tidak roboh diterpa badai dunia. Syariat adalah cahaya yang mengatur gerak tubuh sebelum cahaya itu memasuki hati. Melalui syariat, seseorang belajar taat sebelum mengerti. Belajar tunduk sebelum merasa. Belajar disiplin sebelum mengenal kebebasan batin. Disinilah manusia diajarkan untuk patuh bukan karena paham, tetapi karena percaya. Dan justru dari kepatuhan inilah, perlahan pemahaman sejati lahir. Namun bahaya besar muncul ketika seseorang berhenti di syariat dan mengira perjalanan telah selesai. Ketika syariat dipahami sebagai tujuan akhir, ia berubah menjadi kulit kering tanpa ruh. Ibadah menjadi rutinitas mekanis. Salat dilakukan tergesa-gesa. Puasa hanya menahan lapar. Zakat sekadar menggugurkan kewajiban. Semua dilakukan, tapi hati tidak bergerak. Ada pula bahaya lain, menjalankan syariat secara kaku dan dingin. Ketika hukum-hukum lahir ditegakkan tanpa kelembutan hati, tanpa kasih sayang, tanpa kesadaran batin. Di titik ini, agama berubah menjadi palu. Mudah menghakimi, cepat menyalahkan, dan sulit memaafkan. Padahal syariat sejati tidak melahirkan kekerasan batin, melainkan kerendahan hati. Syariat yang hidup bukan hanya terlihat dari gerak tubuh, tetapi terasa dalam batin. Wudu bukan sekadar membasuh anggota badan, tetapi menyiram kegelisahan jiwa. Air yang menyentuh wajah bukan hanya membersihkan debu, tetapi juga membersihkan kesombongan yang melekat. Sujud bukan sekadar gerakan fisik, tetapi penghancuran ego yang paling sunyi. Dahi yang menyentuh tanah adalah pengakuan paling jujur bahwa manusia tak memiliki apa-apa. Salat yang hidup tidak berhenti di rakaat dan bacaan. Ia menjadi ruang perjumpaan. Ruang di mana seorang hamba belajar diam, belajar mendengar, dan belajar hadir. Dalam salat, syariat membuka pintu menuju rasa. Bila dijalani dengan kesadaran, syariat perlahan melunakkan hati, membuat batin lebih peka, dan menumbuhkan kerinduan yang halus kepada Allah. Namun perlu diingat dengan jernih. Syariat bukan tujuan, tetapi ia tidak pernah boleh ditinggalkan. Tarekat, hakikat, dan makrifat bukan jalan yang menggantikan syariat, melainkan jalan yang berdiri di atasnya. Semakin dalam seseorang menyelam dalam batin, seharusnya semakin halus dan hidup pula syariatnya. Bukan semakin longgar,
apalagi merasa bebas dari kewajiban. Syariat adalah pakaian awal bagi para pencari. Pakaian ini tidak dilepas ketika seseorang merasa telah maju. Justru pakaian itu ikut berubah seiring berubahnya hati. Gerakan yang dulu terasa berat menjadi ringan. Kewajiban yang dulu dipikul menjadi kerinduan. Apa yang dahulu dilakukan karena perintah, kini dilakukan karena cinta. Disinilah syariat menemukan maknanya yang sejati. Ia bukan lagi beban, melainkan penjaga. Bukan lagi batasan, melainkan arah. Bukan lagi aturan kaku, melainkan cahaya yang membimbing langkah di gelapnya dunia. Maka siapapun yang ingin melangkah lebih dalam, jangan pernah meremehkan syariat. Ia mungkin tampak sebagai kulit, tetapi dari sanalah seluruh kehidupan rohani bermula. Tanpa syariat, tarekat kehilangan pijakan. Tanpa syariat, hakikat menjadi ilusi. Dan tanpa syariat, makrifat berubah menjadi hayalan yang menyesatkan. Syariat adalah gerbang. Dan hanya mereka yang masuk dengan rendah hati, yang akan diberi izin untuk melangkah lebih jauh ke jalan berikutnya. Setelah seseorang kokoh berdiri di atas syariat, akan datang sebuah panggilan yang lebih halus. Panggilan ini tidak terdengar oleh telinga, tidak pula terlihat oleh mata. Ia muncul sebagai dorongan batin untuk tidak lagi puas dengan bentuk lahir semata. Di titik inilah peralihan menuju tarekat mulai terjadi. Bukan sebagai lompatan, melainkan sebagai pendalaman. Tarekat bukan jalan baru yang terpisah dari syariat. Ia adalah syariat yang dimasuki dengan kesadaran batin. Jika syariat melatih tubuh untuk tunduk, maka tarekat melatih jiwa untuk jujur. Jujur pada niat. Jujur pada kelemahan. Jujur pada gelapnya diri yang selama ini tersembunyi di balik amal dan kesalehan lahir. Berbeda dengan jalan yang ramai, tarekat adalah jalan yang semakin sempit. Semakin sedikit teman. Semakin jarang tepuk tangan. Bahkan seringkali, semakin banyak kesalahpahaman. Jalan ini sunyi karena ia tidak memberi ruang bagi pameran spiritual. Tidak ada prestasi yang bisa ditunjukkan. Tidak ada pangkat rohani yang bisa dipamerkan. Yang ada hanyalah pergulatan batin yang tidak diketahui siapapun selain Allah. Di tarekat, zikir tidak lagi sekadar bacaan lisan. Ia menjadi detak hati. Nama Allah berulang bukan karena hitungan, melainkan karena kerinduan. Salat tidak lagi sekadar kewajiban waktu, tetapi perjumpaan batin yang dinanti. Dalam diam, seorang pencari mulai belajar hadir. Bukan sekadar berdiri menghadap kiblat, tetapi menghadapkan seluruh dirinya. Namun disinilah perjalanan menjadi berat. Karena cahaya tarekat tidak hanya menerangi, tetapi juga membuka tabir. Nafsu yang dulu tersembunyi mulai tampak. Keangkuhan yang halus muncul ke permukaan. Keinginan untuk diakui, dihormati, bahkan merasa lebih suci dari yang lain, semua itu bangkit satu persatu. Tarekat tidak memuji. Ia membongkar. Seseorang yang masuk tarekat akan terkejut oleh dirinya sendiri. Ia melihat betapa dalam ego bersembunyi. Betapa licin nafsu menyamar sebagai niat baik. Betapa sering amal ternyata ditunggangi keinginan diri. Disinilah banyak yang mundur. Karena tidak semua orang siap melihat wajah aslinya sendiri tanpa topeng. Karena itulah, guru sejati menjadi sangat penting dalam tarekat. Bukan guru yang hanya pandai berbicara, tetapi guru yang telah lebih dahulu hancur egonya. Guru bukan untuk disembah, bukan untuk diagungkan, melainkan untuk membimbing agar pencari tidak tersesat dalam cermin batinnya sendiri. Guru sejati tidak memanjakan, tetapi meluruskan. Tidak menumbuhkan ketergantungan, tetapi menumbuhkan kejujuran. Ujian di jalan tarekat tidak selalu berupa kesulitan lahir. Justru seringkali berupa kekosongan batin. Rasa bosan dalam ibadah. Hilangnya kenikmatan spiritual. Doa terasa kering. Zikir terasa hampa. Disinilah kejujuran diuji. Apakah seseorang beribadah karena rasa, atau karena Allah? Apakah ia bertahan karena nikmat, atau karena cinta? Kesabaran dan istiqomah menjadi mata uang utama di jalan ini.
Tidak ada jaminan kapan cahaya akan kembali terasa. Tidak ada kepastian kapan gelap akan berakhir. Yang ada hanyalah pilihan, terus berjalan dengan rendah hati, atau berhenti karena kecewa. Perlahan, dunia pun mulai terasa berbeda. Hal-hal yang dulu memikat kini terasa hambar. Pujian tidak lagi menghangatkan. Hinaan tidak lagi melukai seperti dulu. Ambisi duniawi mulai kehilangan daya cengkeramnya. Bukan karena dunia haram, tetapi karena ia tidak lagi menjadi pusat. Dunia berubah fungsi, dari tujuan menjadi jembatan. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa dunia bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dilewati. Bukan untuk dipeluk, tetapi untuk digunakan seperlunya. Tarekat tidak memerintahkan meninggalkan dunia secara fisik, tetapi mengeluarkan dunia dari hati. Karena hati yang penuh dunia tidak memiliki ruang bagi cahaya hakikat. Semua latihan batin ini bukan tujuan akhir. Tarekat bukan tempat menetap. Ia adalah proses penghancuran dan pemurnian. Ia menyiapkan wadah jiwa agar layak menerima sesuatu yang lebih dalam. Tanpa tarekat, hakikat akan terasa terlalu berat. Tanpa tarekat, makrifat akan menjadi racun bagi ego. Tarekat adalah api. Ia membakar yang palsu, menghanguskan yang berlebihan, dan menyisakan yang sejati. Hanya jiwa yang rela hancur, yang akan diizinkan melangkah menuju hakikat. Setelah disiplin batin ditempa di jalan tarekat, akan tiba satu fase yang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa direkayasa. Ia tidak datang karena banyaknya amal, tidak pula karena kerasnya latihan. Ia datang sebagai pemberian. Inilah wilayah hakikat, lapisan ketiga dalam perjalanan ruhani, tempat makna mulai tersingkap di balik bentuk. Hakikat bukanlah sesuatu yang dicari dengan ambisi. Ia muncul ketika ego mulai lelah mengklaim. Ketika hati cukup hening untuk melihat tanpa menilai. Jika sebelumnya seseorang sibuk melakukan ibadah, di hakikat ia mulai menyaksikan ibadah itu sendiri. Bukan lagi sekadar salat, zikir, puasa, dan sujud sebagai rangkaian perbuatan, tetapi sebagai tanda-tanda hidup yang berbicara dalam diam. Di wilayah hakikat, seseorang mulai melihat bahwa setiap amal memiliki ruh. Salat bukan hanya berdiri, ruku, dan sujud, tetapi perjalanan kembali. Zikir bukan pengulangan nama, tetapi pengakuan tiada henti bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Puasa bukan menahan diri, tetapi latihan melepas. Semua bentuk lahir yang dahulu dijalani dengan disiplin, kini terbuka maknanya satu persatu. Pandangan terhadap alam pun berubah. Gunung, angin, hujan, siang dan malam, semuanya tidak lagi dilihat sebagai benda mati atau kejadian biasa. Ia menjadi ayat-ayat Allah yang berbicara tanpa suara. Manusia pun tidak lagi dilihat hanya sebagai individu dengan karakter dan kesalahan, tetapi sebagai makhluk yang sedang digerakkan dalam skenario ilahi yang tak selalu bisa dipahami akal. Bahkan diri sendiri mulai terlihat berbeda. Keinginan, emosi, dan pikiran tidak lagi sepenuhnya dianggap sebagai aku. Semuanya muncul, bergerak, dan pergi. Disinilah kesadaran besar mulai tumbuh. Segala sesuatu bergerak atas kehendaknya. Tidak ada satu tarikan napas pun yang benar-benar berdiri sendiri. Tidak ada satu langkah pun yang lepas dari izinnya. Perlahan, terjadi apa yang disebut fana secara halus. Bukan lenyap secara tiba-tiba, tetapi memudar perlahan. Wujud diri menjadi transparan. Ego tidak sepenuhnya hilang, tetapi ia tidak lagi berteriak. Rasa memiliki mulai melemah. Prestasi tidak lagi dirayakan. Kegagalan tidak lagi ditangisi berlebihan. Segala sesuatu diterima dengan kesadaran bahwa semuanya hanya titipan yang sedang berjalan. Di hakikat, seseorang tidak lagi sibuk mempertanyakan, mengapa ini terjadi padaku, melainkan mulai bertanya, apa yang Allah sedang ajarkan melalui ini. Fokus berpindah dari diri menuju kehendaknya. Dari keluhan menuju pemahaman. Dari tuntutan menuju penerimaan. Namun wilayah ini sangat halus dan berbahaya. Karena cahaya hakikat bisa menjadi ujian terbesar bagi ego yang tersisa.
Ada yang tergelincir karena merasa telah melihat. Ada yang mulai merasa lebih paham dibanding yang lain. Ada yang terjebak dalam pengalaman batin lalu menjadikannya identitas. Padahal hakikat bukan wilayah pamer. Ia tidak meminta untuk dibicarakan. Ia tidak meminta untuk dipertontonkan. Hakikat sejati justru membuat seseorang semakin sederhana. Semakin sedikit bicara tentang dirinya. Semakin berhati-hati menilai orang lain. Semakin sadar bahwa apa yang disingkapkan kepadanya bukanlah kehebatan, melainkan amanah. Sebab apa yang dilihat hari ini bisa ditutup kembali esok hari, jika hati tidak dijaga. Bahaya terbesar di hakikat adalah berhenti. Merasa cukup. Merasa telah sampai. Padahal hakikat bukan tujuan akhir. Ia hanyalah jendela. Jendela untuk melihat bahwa di balik semua bentuk, ada realitas yang lebih dalam lagi. Jika seseorang terpaku pada pemandangan di jendela dan lupa melangkah, ia akan terjebak dalam keindahan yang menipu. Hakikat menyiapkan jiwa untuk satu hal, lenyapnya klaim diri secara lebih sempurna. Ia melembutkan kesadaran. Mengikis rasa, aku yang memahami. Mengantar jiwa ke ambang pintu yang tidak bisa dibuka dengan usaha, hanya dengan penyerahan total. Maka siapapun yang merasakan cahaya hakikat, hendaknya semakin merendah. Semakin diam. Semakin menjaga syariat dan tarekatnya. Karena hakikat tanpa adab akan melahirkan kesesatan halus yang sulit disadari. Hakikat adalah pengantar. Ia bukan rumah. Ia hanya membuka mata. Agar kelak ketika semua tabir benar-benar disingkap. Yang tersisa bukan lagi, aku yang melihat. Melainkan dia yang dikenal. Dan di sanalah, perjalanan menuju makrifat mulai benar-benar mendekat. Makrifat sering disebut sebagai puncak perjalanan. Namun sesungguhnya, ia bukan puncak yang bisa didaki, bukan pula tempat yang bisa ditunjuk dengan kata-kata. Makrifat adalah lenyapnya penunjuk itu sendiri. Ketika perjalanan tidak lagi disadari sebagai perjalanan, ketika pencari tidak lagi merasa sebagai pencari, dan ketika yang tersisa hanyalah kehadiran Allah yang memenuhi segalanya. Makrifat bukan ilmu yang bisa diajarkan. Bukan pula rasa yang bisa dikejar. Ia bukan hasil latihan, bukan buah amal, dan bukan ganjaran atas kesalehan. Makrifat adalah keadaan sirna, sirnanya keakuan di hadapan Yang Maha Ada. Di sini, kata-kata menjadi miskin. Karena apa yang terjadi tidak lagi berada di wilayah pikiran atau emosi, melainkan di wilayah keberadaan itu sendiri. Di makrifat, seseorang tidak lagi berkata, "Aku mengenal Allah." Justru yang tersisa adalah kesadaran bahwa Allah lah yang mengenalkan dirinya, dan hamba hanyalah tempat perkenalan itu terjadi. Tidak ada klaim, tidak ada kepemilikan, bahkan tidak ada perasaan telah sampai. Sebab merasa, sampai, adalah tanda bahwa ego masih berdiri. Amal ibadah pun dilihat dengan cara yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi perhitungan. Salat, zikir, puasa, dan semua ketaatan tidak dipandang sebagai prestasi, melainkan sebagai rahmat. Jika seorang hamba masih diberi kemampuan untuk sujud, itu bukan karena kehebatannya, tetapi karena Allah masih mengizinkannya mendekat. Di makrifat, ibadah bukan kewajiban yang memberatkan, melainkan kebutuhan jiwa. Seperti napas bagi tubuh. Bukan karena takut neraka, bukan pula karena berharap surga, tetapi karena tanpa ibadah, jiwa terasa kering. Bukan lagi, aku beribadah kepada Allah, melainkan, Allah sedang menggerakkan ibadah melalui diriku. Yang menarik, kehidupan lahir orang yang berada dalam makrifat sering tampak biasa saja. Ia makan seperti manusia lain. Bekerja, berkeluarga, berinteraksi dengan dunia. Tidak ada tanda-tanda luar yang mencolok. Tidak ada jubah khusus. Tidak ada gelar batin yang diumumkan. Namun di dalam, batinnya tenggelam dalam kehadiran Allah. Dunia tetap dijalani, tetapi tidak lagi memenuhi hati. Tawa dan tangis tetap ada. Senang dan sedih tetap datang. Namun semua itu berlalu seperti awan. Tidak melekat. Tidak mengikat.
Karena pusat kesadaran tidak lagi berada pada peristiwa, melainkan pada yang menggerakkan peristiwa. Inilah ketenangan yang tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa dicari. Orang yang benar-benar menyentuh makrifat tidak akan berkata, "Aku telah sampai." Justru semakin dalam kesadarannya, semakin ia merasa kecil. Semakin ia melihat betapa luasnya Allah dan betapa tiadanya dirinya. Diam menjadi lebih banyak daripada bicara. Mendengar lebih sering daripada mengajar. Kehadiran lebih kuat daripada nasihat. Makrifat tidak menghapus syariat, tarekat, dan hakikat. Ia menyempurnakan semuanya. Syariat tetap dijaga sebagai adab lahir. Tarekat tetap hidup sebagai disiplin batin. Hakikat tetap hadir sebagai kesadaran makna. Semua lapisan itu bukan ditinggalkan, melainkan menyatu tanpa batas yang kaku. Seperti lingkaran yang saling mengisi. Di makrifat, seseorang menyadari bahwa perjalanan ini tidak pernah tentang dirinya. Sejak awal hingga akhir, semuanya adalah kerja Allah. Allah yang memanggil. Allah yang membimbing. Allah yang menyingkap. Dan Allah pula yang menutup kembali jika Dia menghendaki. Hamba hanya belajar satu hal, menyerah dengan sadar. Dari kesadaran inilah lahir akhlak yang paling halus. Kasih sayang yang tidak dibuat-buat. Kelembutan yang tidak dipamerkan. Kepedulian yang tidak menuntut balasan. Orang yang hidup dalam makrifat tidak sibuk memperbaiki dunia dengan kemarahan, tetapi dengan kehadiran. Ia menjadi wakil kasih sayang Allah, bukan karena merasa diutus, tetapi karena tidak bisa berbuat selain itu. Ia tidak menghakimi. Ia tidak merasa lebih suci. Ia tidak sibuk membuktikan apa-apa. Karena di hadapan Allah, tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang perlu dipertahankan. Tidak ada yang perlu dimenangkan. Yang ada hanyalah kehadiran. Dan di sanalah perjalanan berakhir. Bukan dengan sorak kemenangan, melainkan dengan keheningan yang penuh makna. Karena makrifat bukan tentang mengetahui Allah, tetapi tentang tiadanya jarak antara hamba dan Tuhan. Setelah memahami 4 lapisan perjalanan, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, muncul satu bahaya yang paling halus, paling licin, dan paling sering menjatuhkan para pencari, merasa cukup. Merasa telah berada di jalan yang benar, lalu berhenti berjalan. Merasa telah memahami, lalu menutup diri dari pembelajaran. Inilah penyakit utama dalam perjalanan rohani, merasa telah sampai. Setiap jalan memiliki jebakannya sendiri. Syariat bisa menjadi jebakan ketika ia dijalani tanpa ruh. Ketika seseorang merasa aman hanya karena menjalankan hukum lahir, lalu menilai orang lain dari penampilan dan ritual. Di titik ini, syariat yang seharusnya membentuk akhlak justru melahirkan kekakuan dan penghakiman. Ia benar secara aturan, tetapi jauh dari kelembutan. Tarekat pun memiliki jebakan. Ketika disiplin batin berubah menjadi identitas. Ketika zikir, wirid, dan latihan rohani dijadikan ukuran keistimewaan diri. Ketika seseorang mulai membandingkan jalan batinnya dengan jalan orang lain. Padahal tarekat sejati justru menghancurkan rasa istimewa, bukan menumbuhkannya. Hakikat juga tidak luput dari bahaya. Cahaya yang tersingkap bisa membuat seseorang mabuk. Merasa melihat lebih dalam. Merasa lebih paham kehendak Allah. Disinilah muncul ilusi pengetahuan batin. Padahal apa yang disingkapkan hanyalah setitik kecil dari samudra yang tak bertepi. Jika tidak dijaga dengan adab dan kerendahan hati, hakikat berubah menjadi jebakan kesombongan paling halus. Bahkan makrifat pun bisa menjadi ilusi. Ada orang yang berbicara tentang fana, tentang lebur, tentang tiadanya diri, namun diam-diam masih menyimpan klaim. Masih ingin dikenal sebagai orang yang sudah sampai. Padahal makrifat sejati justru tidak meninggalkan jejak klaim apapun. Jika masih ada yang ingin diakui, maka yang sirna belum sepenuhnya sirna. Karena itu, keseimbangan 4 jalan menjadi penjaga utama. Syariat menjaga agar langkah tetap lurus. Tarekat menjaga agar hati tetap jujur. Hakikat menjaga agar kesadaran tetap hidup.
dan makrifat menjaga agar diri tidak mengambil alih. Keempatnya saling mengoreksi. Jika satu ditinggalkan, yang lain mudah berubah menjadi jebakan. Lalu bagaimana mengenali penempuh jalan sejati? Pertama, takut dan harap yang hidup. Ia tidak merasa aman dari murka Allah, namun juga tidak putus dari rahmat-Nya. Takutnya bukan ketakutan yang melumpuhkan, dan harapnya bukan harapan yang memanjakan. Keduanya seimbang, menjaga hati tetap waspada dan lembut. Kedua, kerendahan hati yang alami. Ia tidak dibuat-buat, tidak dipamerkan. Orang yang sungguh berjalan di jalan Allah justru semakin sadar betapa kecil dirinya. Ia tidak mudah menyalahkan, tidak merasa paling benar, dan selalu siap dikoreksi, bahkan oleh orang yang secara lahir tampak lebih sederhana. Ketiga, tidak bergantung pada dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi tidak menggantungkan hati padanya. Harta, kedudukan, pujian, dan kenyamanan tidak lagi menentukan nilai diri. Jika datang, ia terima dengan syukur. Jika pergi, ia lepas tanpa luka berlebihan. Keempat, lembut dalam memaafkan. Bukan karena merasa lebih suci, tetapi karena sadar bahwa semua manusia sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Ia tidak menyimpan dendam, tidak menikmati kesalahan orang lain. Hatinya cenderung mencari alasan untuk memaafkan, bukan pembenaran untuk membenci. Kelima, kesadaran akan kehadiran Allah. Bukan kesadaran yang tegang, tetapi kesadaran yang tenang. Ia merasa diawasi tanpa merasa tertekan. Ditemani tanpa merasa diawasi. Dalam sepi maupun ramai, hatinya tahu kepada siapa ia kembali. Dan yang paling jelas, tidak mengklaim kedudukan rohani. Ia tidak menyebut dirinya ahli jalan, apalagi merasa wali. Ia tidak sibuk menilai posisi dirinya dalam perjalanan. Karena baginya, yang penting bukan di mana ia berdiri, tetapi kepada siapa ia menghadap. Penempuh sejati tahu bahwa perjalanan ini tidak pernah selesai selama napas masih berhembus. Hari ini bisa diberi cahaya, esok bisa diuji dengan gelap. Maka ia tidak bersandar pada pengalaman masa lalu, tetapi pada Allah yang maha membolak-balikkan hati. Jalan ini bukan tentang menjadi istimewa. Bukan tentang dikenal. Bukan tentang sampai. Jalan ini tentang terus berjalan dengan jujur. Dalam takut dan harap. Dalam sadar dan rendah. Hingga suatu saat, bukan karena usaha, tetapi karena rahmat, Allah berkenan menerima hamba-Nya dalam keadaan yang Dia ridai. Dan itulah keselamatan sejati. Pada akhirnya, semua jalan yang telah dibahas, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, bermuara pada satu kesadaran yang sangat sederhana, namun paling berat diterima oleh ego. Perjalanan menuju Allah tidak pernah selesai. Selama napas masih berhembus, selama hati masih berdetak, selama diri masih merasa ada, perjalanan itu terus berlangsung. Tidak ada garis akhir yang bisa ditandai. Tidak ada sertifikat kelulusan. Tidak ada pengumuman bahwa seseorang telah sampai. Bahkan para nabi, manusia paling dekat dengan Allah, tidak pernah merasa cukup. Mereka tidak berhenti memohon ampun. Tidak berhenti bersujud. Tidak berhenti menangis dalam doa. Jika mereka yang dijamin kedudukannya saja terus merendah, lalu dari mana datangnya keberanian manusia biasa untuk merasa telah selesai? Kesadaran inilah yang menjaga perjalanan rohani tetap hidup dan jujur. Perjalanan bukan untuk mengumpulkan pengalaman spiritual, bukan untuk mengukir identitas batin, melainkan untuk menjaga hati agar tidak kembali mengeras. Setiap langkah bukan mendekatkan kita pada posisi, tetapi pada kerendahan. Semakin jauh berjalan, seharusnya semakin hilang rasa memiliki jalan itu sendiri. Di titik terdalam perjalanan, hubungan antara Allah dan hamba menjadi sangat rahasia. Ia tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dibagikan, bahkan tidak bisa dibuktikan. Ia hanya dirasakan sebagai kehadiran yang tenang, tidak spektakuler, tidak gaduh, tidak menuntut perhatian. Hanya kesadaran lembut bahwa Allah selalu ada, bahkan ketika hamba tidak merasakan apa-apa.
Disinilah ibadah tidak lagi terpisah dari kehidupan. Seluruh hidup menjadi ibadah. Bekerja dengan jujur adalah ibadah. Bersabar dalam kesulitan adalah ibadah. Menahan diri dari menyakiti adalah ibadah. Memaafkan saat mampu membalas adalah ibadah. Bahkan diam yang penuh kesadaran adalah ibadah. Bukan karena semua itu diberi label suci, tetapi karena semuanya dijalani di hadapan Allah. Menjadi hamba bukanlah peran yang diambil, melainkan keadaan yang diterima. Ia bukan tentang merendahkan diri secara lahir, tetapi tentang runtuhnya klaim di dalam. Tidak lagi berkata, "Aku ini siapa?" Tidak lagi sibuk menjaga citra rohani. Tidak lagi gelisah tentang posisi diri di mata manusia. Karena yang penting bukan bagaimana diri terlihat, tetapi bagaimana diri dihadapkan. Disinilah ego benar-benar hancur. Bukan dengan perlawanan, tetapi dengan kelelahan. Ego lelah menuntut. Lelah membandingkan. Lelah mempertahankan identitas. Dan ketika ego runtuh, yang tersisa bukan kehampaan, melainkan ruang. Ruang untuk kehadiran Allah tanpa sekat. Ironisnya, justru di titik inilah perjalanan sejati baru dimulai. Ketika seseorang tidak lagi sibuk berjalan, tetapi sibuk menghadir. Tidak lagi mengejar makam, tetapi menjaga adab. Tidak lagi bertanya, "Sudah sejauh mana aku?" melainkan, "Masihkah aku hamba hari ini?" Karena kehambaan bukan tujuan yang dicapai sekali, lalu selesai. Ia adalah pilihan yang diperbarui setiap hari. Setiap bangun pagi. Setiap godaan datang. Setiap luka menyentuh hati. Setiap kesempatan untuk meninggikan diri muncul. Maka pertanyaan terakhir yang harus tinggal di hati, bukan untuk dijawab dengan lisan, tetapi dengan hidup, adalah, apakah engkau sudah cukup rendah untuk menjadi hamba? Bukan cukup tahu. Bukan cukup merasa. Bukan cukup memahami. Tetapi cukup rendah. Karena jalan sejati tidak dibuka oleh kepandaian. Tidak oleh pengalaman. Dan tidak oleh klaim spiritual. Jalan sejati baru terbuka. Saat keakuan runtuh. Saat diri berhenti berdiri. Dan saat hamba rela. Tidak menjadi apa-apa. Selain hamba. Dan di sanalah, bukan di puncak, bukan di cahaya, melainkan di kerendahan, Allah berkenan hadir. Tanpa jarak.